Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali pada materi yang ketiga yang berjudul Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Yang dahulunya namanya EYD ya. Sekarang berubah menjadi PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Tapi dalam hal ini kita tidak membahas keseluruhan dari ejaan tersebut, kita hanya membahas tentang penggunaan huruf. Nanti kita akan menggunakan huruf kapital, huruf miring, dan penggunaan huruf tebal. Nah, untuk di awal ini kita akan membahas tentang penggunaan huruf kapital. Nah, penggunaan huruf kapital, yang pertama, huruf kapital itu digunakan sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Jadi setiap kita menulis untuk pertama sekali setelah tanda baca, titik, tanda tanya, dan tanda seru atau awal sekali menulis, maka ditulis dengan huruf kapital. Jadi ada tanda baca yang mengakhiri kalimat, ada tanda titik, tanda seru, dan tanda tanya. Nah, setelah ketiga tanda tersebut, maka ditulis dengan huruf kapital. Karena apa? Karena dia merupakan kalimat baru. Kemudian huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam petikan langsung. Jadi kalau biasa kita mau menggunakan tanda petik 2, tanda petik ganda, nah di dalamnya ditulis dengan huruf kapital, huruf awalnya aja. Huruf awalnya pakai huruf kapital. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai huruf pertama ungkapan yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Jadi semua yang berhubungan dengan ketuhanan, dengan agama ditulis dengan huruf besar. Misalnya agama Islam, Islamnya huruf besar, atau agama Kristen, Kristennya huruf besar. Kemudian nama-nama kitab suci, Al-Quran, Injil, kemudian nama Tuhan, termasuk kata ganti. Kadang-kadang kita memakai kata gantinya, dia, hanya kuasanya, hanya kepadanya yang merujuk kepada Tuhan, maka ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Jadi misalnya ada raja Batak misalnya. Kalau tidak diikuti dengan nama, hanya raja saja ditulis dengan huruf kecil. Tapi kalau ada nama belakangnya, maka ditulis dengan huruf besar. Misal keagamaan, misal Ustadz Somad misalnya. Nah, ketika disebutkan Ustadz Somad, maka Ustadznya huruf besar. Tapi kalau tidak ada namanya, tidak ada nama belakangnya, maka hanya Ustadz saja, maka ditulis dengan huruf kecil. Atau hanya pendeta saja, diresmikan oleh pendeta tanpa diikuti nama, maka ditulis dengan huruf kecil kata pendetanya. Tapi kalau ada pendeta dengan nama di belakangnya, maka ditulis dengan huruf besar. Kemudian jabatan, sama seperti contoh yang di atas, jabatan yang diikuti dengan nama orang ditulis dengan huruf besar. Misal, Presiden Republik Indonesia, maka presidennya dengan huruf besar. Gubernur Sumatera Utara, maka gubernurnya huruf besar. Tapi kalau contohnya misalnya, acara ini diresmikan oleh presiden tanpa diikuti nama, maka penulisan presidennya ditulis dengan huruf kecil. Jadi jabatan yang diikuti nama ditulis dengan huruf besar. Tapi kalau hanya jabatannya saja tidak ditulis dengan huruf besar. Kemudian yang keenam, kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama-nama orang. Jadi nama kita ada beberapa nama. Misalnya seperti nama saya, Sarina Amanda, maka S dan A setiap awal nama saya ditulis dengan huruf besar. Kemudian 7, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Nama bangsa, namanya saja. Misalnya bangsa Indonesia, hanya Indonesianya saja yang besar, bangsanya kecil. Bahasa Indonesia, bahasanya kecil, Indonesianya besar. Suku Batak, sukunya kecil, Bataknya besar. Kemudian huruf kapital dipakai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari raya. Misalnya hari Senin, harinya kecil, Seninnya besar. Kemudian bulan Januari, misalnya, atau ini bulan September. Nah, Septembernya yang besar, bulannya kecil. Oke.
Kemudian huruf kapital dipakai juga untuk huruf unsur-unsur nama geografis. Misal Gunung Sibaya misalnya gitu ya. Provinsi Sumatera Utara, maka dipakai dengan huruf besar. Tapi ada juga yang seperti nama geografis tapi bukan nama geografis ya. Misalnya pisang Ambon, sate Padang, tahu Sumedang, Bika Ambon. Nah, kata-kata Ambon, Sumedang, Padang itu tidak ditulis dengan huruf kapital. Kenapa? Karena dia nama-nama makanan ya, bukan nama geografis. Jadi hanya yang merujuk kepada nama geografis. Jangan nanti menulis tahu Sumedang, Sumedangnya besar. Oh, kenapa Sumedangnya besar? Karena nama geografis, bukan ya. Jadi tahu Sumedang itu nama-nama makanan, bukan nama geografis. Kemudian yang 10 dan 11 itu adalah semua unsur resmi negara. Nama resmi negara, lembaga ketatanegaraan, badan, dan nama dokumen resmi kecuali kata tugas. Kemudian yang di 11 juga nama bentuk kata ulang sempurna, nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Jadi semua yang berbentuk resmi, apakah itu nama lembaganya, apakah itu dokumennya, apakah itu nama badan misalnya ya. Pokoknya semua yang berbentuk resmi itu ditulis dengan huruf besar kecuali kata tugas. Kata tugas itu apa contohnya? Dan, oleh, atau, untuk. Jadi kecuali itu dia ditulis dengan huruf besar. Misalnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dinasnya besar, pendidikannya besar, dannya kecil karena dia kata tugas, kebudayaan K-nya besar. Awal-awal namanya itu ya. Kemudian yang ke-12, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata. Termasuk kata ulang sempurna untuk judul buku, majalah, surat kabar, makalah, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, sama seperti yang nomor yang di atasnya ya, yang tidak terletak di posisi awal. Jadi setiap ada kata tugas yang terletak di tengah, dia tidak ditulis huruf besar, dia tetap ditulis dengan huruf kecil. Di, ke, dari, dan, oleh, untuk, yang itu ya, itu ditulis dengan huruf kecil. Kemudian yang ke-13, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan sebagai nama diri. Misal, kalau ada di kampus misalnya, ada profesor, biasa kita panggil prof. Jadi misalnya apa kabar prof, maka prof di situ ditulis dengan huruf besar. Selamat siang dok, terima kasih sus, untuk suster misalnya. Maka sus di situ ditulis dengan huruf besar. Karena apa? Karena nama gelar, pangkat, dan sapaannya itu dipakai untuk nama diri dia, untuk memanggil ya, untuk menyapa gitu. Maka ditulis dengan huruf besar. Kemudian nomor 14, huruf pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, adik, kakak, paman, tapi digunakan untuk menyapa. Sama seperti nomor 13 ya, nomor 14 ini. Jadi kalau contohnya misalnya saya mempunyai 5 saudara kandung, maka saudara di situ tidak dengan huruf besar tapi huruf kecil. Tapi kalau apa kabar saudara hari ini, maka saudara di situ digunakan untuk menyapa, ditulis dengan huruf besar. Apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Selamat siang Di, misalnya itu ditulis dengan huruf besar. Karena apa? Karena digunakan untuk menyapa. Tapi kalau adik saya sekolah di sekolah menengah pertama, maka adik saya itu ditulis dengan huruf kecil. Oh, kenapa? Karena kata adik itu tidak digunakan sebagai sapaan ya. Kemudian nomor 15 yang terakhir itu adalah kata Anda. Jadi kata Anda itu digunakan dengan huruf besar, wajib. Atas perhatian Anda, saya ucapkan terima kasih misalnya gitu ya. Itu dipakai dengan huruf kapital. Oke. Nah, jadi dari 1 sampai 15 ini adalah aturan
penulisan huruf kapital dalam ejaan bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk ke penggunaan huruf miring. Nah, penggunaan huruf miring ini dipakai yang pertama sekali untuk menuliskan nama buku, majalah, surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Jadi kalau kita menulis judul buku di dalam tulisan kita, maka ditulis dengan huruf miring. Misal, ayah membaca majalah Tempo. Tempo adalah nama majalah, maka kata Tempo ditulis dengan huruf miring. Kemudian yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata-kata atau kelompok kata. Jadi misal ada sesuatu kata yang mau kita tegaskan, yang mau kita khususkan, yang mau kita orang melihat, maka ditulis dengan huruf miring. Karena kebanyakan kita bikin cetak tebal ya, jadi digunakanlah huruf miring. Atau kadang-kadang ada yang dicetak garis bawah dan tebal. Kalau tulis tangan, penggunaan huruf miring ini baru garis bawah. Tapi kalau kita menggunakan alat elektronik, misalnya seperti laptop, maka pakailah huruf miring. Tidak pakai garis bawah lagi, hanya huruf miring saja. Kemudian yang terakhir, huruf miring dipakai menuliskan ungkapan yang bukan bahasa Indonesia, bahasa asing, termasuk bahasa daerah. Jadi kemarin kita belajar ragam bahasa ya, ada namanya bahasa asing. Bahasa asing itu bukan hanya bahasa Inggris misalnya atau bahasa Korea misalnya, bukan hanya itu, tapi termasuk bahasa daerah. Jadi kalau kita memasukkan kosakata bahasa daerah, misalnya bahasa Batak misalnya ya, maka ditulis dengan huruf miring. Misalnya Ani sedang madapulope terhadap Tono, maka madapulope-nya ditulis dengan huruf miring. Kenapa? Karena dia bukan bahasa Indonesia. Yang bukan bahasa Indonesia pakai bahasa asing. Oke. Yang terakhir adalah penggunaan huruf tebal. Nah, penggunaan huruf tebal ini sedikit ya. Jadi, huruf tebal ini dipakai ketika kita menulis makalah atau nanti kalian akan menulis skripsi atau tugas akhir ya, buat anak keperawatan, tugas akhir. Maka setiap bab, subbab, daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, lampiran itu ditulis dengan huruf tebal. Misalnya bab 1 pendahuluan itu huruf tebal. 1.1 itu anak bab ya. Latar belakang masalah, maka latar belakang masalahnya juga ditulis dengan huruf tebal. Jadi setiap kita membuat judul-judul bab dalam sebuah makalah, judul babnya, anak bab dan sebagainya, anak-anak ke dalamnya lagi, maka kita pakai dengan huruf tebal untuk membedakannya dengan penomoran biasa ya. Kemudian huruf tebal dipakai dalam penulisan lema dan sublema. Lema dan sublema ini nanti kita ketemukan di dalam kamus. Jadi misalnya kata dasar makan itu adalah lema ya dalam kamus. Makan adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut, mengunyah lalu menelan gitu ya. Definisi makan. Terus nanti sublema itu misalnya memakan, dimakan, turunan-turunan dari kata dasar tersebut. Nah, itu biasanya ditulis dengan huruf kapital. Oke. Nah, yang terakhir adalah harapan saya untuk kalian supaya menggunakan ejaan ini dengan baik, terutama dalam situasi-situasi formal seperti kita pelajari di ragam bahasa kemarin. Dalam situasi formal maka pakailah kaidah tata bahasa atau aturan-aturan yang berlaku. Oke.